Saya ucapkan selamat pagi bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat di mana saja berada, penggemar pompa hidran maupun pengguna yang telah menggunakan pompa hidran, dan sahabat-sahabat yang telah membuat atau menciptakan pompa hidran. Semoga sahabat-sahabat semuanya masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini saya berada di suatu tempat, yaitu di lokasi pemasangan pompa hidran yang beralamatkan di Dusun 3, Desa Bentean, Kecamatan Manggai Selatan, Kabupaten Mangga Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pompa hidran di hadapan saya ini berukuran 4 inci. Saya akan menjelaskan secara detail bagian-bagiannya atau ukurannya. Yaitu pompa hidran yang buatan saya ini yang berukuran 4 inci ini memiliki tabung dengan ketinggian 150 cm dan badan pompa memiliki panjang 60 cm. Pipa input yang tersambung ke tabung pipa yang berfungsi sebagai pelek pendorong itu panjangnya kurang lebih 7 meter itu, dan ukuran yang tersambung langsung ke pompa yaitu ukuran 1,5 inci, dan itu ada L dan ada upper shock. Ini dilihat, ini ada upper shock. Jadi di L nya itu, di tikungannya itu yang tersambung langsung ke bak pendorong yang pipa warna putih. Itu bisa dilihat, pipa warna putih itu berfungsi sebagai bak pendorong. Itu pipa inputnya berukuran 2 inci. Kita gunakan 2 ukuran ya, supaya pompanya bisa bekerja maksimal. Dan pompa hidran ini memiliki pipa output berukuran 3/4 inci dengan panjang tujuan, itu panjang pipa output itu 300 meter menuju perkampungan warga. Di sana sementara ditampung di drum. Dan
ketinggian dan vertikal atau ketinggiannya kurang lebih 25 meter. Nah, itu cukup tinggi. Keunikan pompa ini adalah pompa ini mengambil sumber air dari sebuah sumur, dan memang pembuatan pompa hidram yang menggunakan sumber air dari sumur itu memang belum pernah dilakukan oleh para ahli pembuat hidram dimanapun, karena memang ini proses ini memang sangat sulit, dan saya membuatnya sudah cukup lama dengan kurun waktu 6 bulan, dan puji Tuhan Sang Pemberi akal, Sang Penguasa jagat ini bisa menerangi pikiran ini, yang pada akhirnya saya membuatnya berhasil atau sukses. Itu saya sangat syukuri kepada Tuhan, ya. Sehingga proses ini walaupun waktunya cukup lama, sudah memakan waktu 6 bulan, tapi saya bisa menyelesaikannya. Dan ini saya membuat lubang ukuran 2,5 meter. Ini lubang ini fungsinya, ini lubang peluncuran air. Kalau saya tidak buat lubang ini airnya tidak akan jalan dari sumur, karena memang peluncuran pertama tidak menggunakan lubang ini tidak berhasil, dan berkali-kali saya uji tidak berhasil, airnya dari sumur tidak bisa jalan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membuat lubang ini supaya air yang di sumur itu bisa meluncur. Akhirnya saya menyewa beberapa teman untuk menggali. Teman-teman saya itu saya sebutkan namanya, ada Yowas, ada saudara yang bernama Tiket, Deston, Sarmito, dan Pak Adrianus, Pak Kamsar, ada Reki, gitu. Dan Soeharno Sadengan itu yang telah membantu membuat lubang ini. Dan proses pembuangan tanah yang ini ada tumpukan ini belum dibuang, ini saya menggunakan 2 mobil itu untuk membantu membuangnya supaya tidak terjadi timbunan. Jadi lubang ini berfungsi untuk pemasangannya. Jadi pompa hidram ini beroperasi sangat maksimal, sangat bagus, karena tempat memasang hidramnya sudah sangat layak itu. Dan ini tidak memiliki kemiringan yang baik, karena ini kan bukan terjunan, tidak seperti pemasangan pompa hidram yang lain yang menggunakan sungai yang kebanyakan memiliki terjunan. Ini pemasangannya posisi datar, tapi pompa hidramnya bisa menaikkan air dengan ketinggian 25 meter vertikal dan bisa mendorong sejauh 300 meter. Ini sudah mencapai pemukiman warga, atau di rumah saya sudah sampai airnya. Jadi pompa hidram ini buatan saya sendiri, yaitu saya atas nama Hason Esangadi. Dan di tempat ini, di desa saya pertama kali yang membuatnya. Belum ada yang
membuatnya. Jadi saya terinspirasi membuat hidram ini karena hidram ini memiliki keunggulan atau keunikan hemat energi, mampu memompa air kontinu atau 1 kali 24 jam tanpa membutuhkan bahan bakar minyak, BBM, dan energi listrik. Tidak seperti pompa air lainnya seperti pompa dap atau pompa yang disebut Alcon. Ini memang sangat praktis. Jadi masyarakat di wilayah pedesaan kalau sumurnya memenuhi syarat bisa menggunakan cara seperti ini supaya hemat energi. Memang buatnya sangat cukup lama, tapi ini proses ini bisa berkepanjangan, bisa digunakan dalam jangka yang sangat lama. Ini memang debit air sumurnya sangat kuat, sampai itu kisaran 6,6 liter per detik itu. Dan pompa ini menggunakan air di kisaran 1 liter per detik, jadi stok di sumurnya masih memadai, tidak kekurangan. Dan ini ada 2 batang pipa. Ini saya jelaskan fungsinya, saya jelaskan supaya teman-teman bisa memahami ini. Ini ada tumpukan tanah, ini saya buat untuk sebagai penghalang atau membatasi air hujan, itu supaya tidak masuk ke lubang yang saya buat. Jadi ada pipa yang saya lubangi, jadi air hujannya masuk melalui lubang-lubang kecil ini, kemudian diteruskan ke sana, gitu, dibuang ke sana. Ada saluran air, jadi air hujannya yang dari gunung tidak masuk ke lubang. Kalau airnya sumbernya masuk ke lubang, lubangnya bisa penuh dan pompa hidranya bisa tenggelam, yang mengakibatkan hidram terganggu beroperasi. Saya akan menjelaskan tentang tabung stabilizer itu fungsinya. Ini di hadapan saya ini ada keran peluncuran untuk menarik air dalam sumur. Ini kita praktekkan. Nah, itu airnya dari sumur tertarik dan meluncur ke lubang yang menuju hidram. Nah, kita matikan saja. Jadi teman-teman bisa melihat ini caranya. Dan ini ada tabung stabilisasi. Ini fungsinya ganda. Jadi tabung yang ini air input dari sumur. Ini ada selang biru. Ini masuk ke pipa pertama. Ini pipa pertama, pipa kedua, pipa ketiga. Ini fungsinya untuk membuang angin ini supaya tekanan yang dari pompa itu tidak tersambung ke sumur ini. Dan kemudian ini pipa yang besar ini 3 inci. Ini berfungsi sebagai bak pendorong yang mendorong air menuju hidram supaya hidramnya bisa beroperasi. Ini 2 dim 2 inci. 2 inci ada 3, dan ini 3 inci yang besar. Jadi teman-teman untuk mengetahuinya, ini tanpa tabung ini yang berfungsi sebagai menstabilkan air dari sumur supaya tidak terganggu kecepatannya, tapi berfungsi juga sebagai bak pendorong. Ini kuncinya. Kalau memasang hidram menggunakan sumur harus seperti ini. Kalau saya mau langsung, airnya tidak akan jalan. Itu airnya
akan kembali ke sumur. Tidak seperti kita memasang di sungai atau di kuala. Itu hidramnya, pompa input dari hidram itu langsung tersambung ke sungai. Itu artinya tidak akan terganggu. Tapi kalau pemasangan menggunakan sumur, itu harus seperti ini. Jadi bisa saudara-saudara mengetahuinya atau menirunya. Kita akan ke sumber pengambilan air. Ya, ini dia sumurnya, sumur solusi. Ini ada 2 pipa output dari sumur yang hidram, tapi saya cuma menggunakan salah satunya karena hidram yang terpasang cuma 1. Itu. Dan ini ada tanggal pembuatan. Ini mulai tanggal 6 bulan 3 2020 dan selesai tanggal 1 bulan 4 2020. Ini nama saya yang membuat sumur ini bersama masyarakat di Desa Bentean. Ini sumur solusi, sumur yang mampu membantu masyarakat di musim kekeringan. Ayo, saya akan melihat hasil pompa hidramnya di perkampungan penduduk. Ayo kita ke sana. Ya, ini dia hasil dari pompa hidram. Ini sementara mengisi 2 drum. Itu dengan ketinggian 3 meter. Ini rangkanya terbuat dari besi baja ringan. Itu. Sana dia. Ini hasilnya. Pompa hidram 4 inci. Menaikkan air 25 meter vertikal dengan panjang pipa output 300 meter. Cukup lumayan kan? Dengan ketinggian yang sangat tinggi. Dengan sumber air dari sebuah sumur. Ya, ini saya buka di keran yang pendek. Saya alihkan lagi, tidak lagi naik ke tandon. Itu. Cukup lumayan kan air sumur menggunakan pompa hidram dengan hasil seperti ini. Full airnya. Tadi saya naikkan ke tandon yang sana itu, dan sekarang saya buka di sini di keran yang tempat untuk mencuci. Biasanya saya mencuci pakaian di sini, jadi saya buka di sini. Demikianlah tayangan tentang pompa hidram. Yang like, share it, dan
subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti kita ketemu pada tangan pompa hidram yang selanjutnya. Selamat pagi. Air. Ini dengan Bapak Amsari ini. Lumayan kan Pak ini? Ini yang paling kencang sudah selama di kerja. Yang lalu masih kecil. Kita dapat caranya, ya beginilah hasilnya.